Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kimia organik. Saya Mela Octavia dengan NPM 2017011054. Adapun jurnal yang saya pakai yaitu tentang teknik sintesis elektroorganik. Pada jurnal ini, konversi elektroorganik telah menarik perhatian khusus dari akademisi dan industri internasional sebagai teknik ramah lingkungan dan hemat biaya. Aplikasi yang mudah, kontrol yang hemat, kontrol yang tepat, dan konversi substrat yang aman dengan zat antara yang hanya dapat diakses. Dengan metode ini mengungkap jalur baru dalam kimia organik sintetik. Popularitas listrik sebagai reagen disertai dengan konversi bahan baku berbasis bio yang layak untuk membatasi jejak karbon. Beberapa pencapaian telah dicapai dalam konversi elektroorganik dengan frekuensi cepat yang telah membuka berbagai perspektif untuk proses yang akan datang. Sintesis elektroorganik terlibat dalam bidang-bidang seperti elektrokatalisis, Tech redox, metode kumpulan kation, bioelektrokimia, dan sintesis elektroorganik dalam aliran kontinu. Teknik-teknik ini juga mendapat perhatian yang signifikan dari industri dan jalur terbuka untuk berbagai perkembangan baru. Sintesis elektroorganik bergantung pada prinsip dasar reaksi redox menggunakan arus listrik sebagai reagen penting. Oksidasi akan terjadi sebagai transformasi anodik, sedangkan proses reduktif menambahkan elektron ke substrat dalam transfer elektron tunggal berlangsung di katoda. Dengan demikian, elektroda mewakili parameter penting untuk konversi elektroorganik yang terjadi sebagai reaksi kimia heterogen antara elektroda padat dan substrat dalam sistem elektrolit cair. Sistem elektrolit ini terdiri dari pelarut Irnet, elektro, kimiawi, dan elektrolit pendukung untuk memfasilitasi konduktivitas listrik yang memadai. Elektrolit pendukung ini dapat berupa garam, asam, atau basa, dan berkontribusi pada pembentukan lapisan ganda elektrokimia pada permukaan elektroda. Ini merupakan gambar mode operator sintesis elektroorganik dan harap elektrokimia. Dan ini merupakan beberapa contoh dari hasil sintesis elektroorganik. Reaktivitas konversi elektroorganik mempromosikan jalur reaksi baru dengan selektivitas yang sangat dapat disesuaikan. Peluang untuk menghasilkan zat antara yang hanya dapat diakses dengan cara ini mendorong penerapan konversi elektroorganik dalam sintesis kimia organik di masa mendatang dan memungkinkan transformasi yang sulit dilakukan dengan teknik konvensional. Oleh karena itu, proses industri bahkan dilakukan dalam skala besar, dalam skala beberapa ton, misalnya produksi prekursor nilon dengan proses Baezer dan produksi wewangian. Selain itu, berbagai transformasi elektroorganik lainnya dilakukan dalam skala yang lebih kecil di industri untuk produksi bahan kimia pertanian, antiinflamasi, atau antibiotik. Adapun keuntungan dari transformasi elektroorganik ini yaitu reagen yang tepat tidak mudah diakses, reaktivitas harus dikontrol secara tepat, percepatan katalitik kompleks siklus menggunakan listrik dimungkinkan, reaksi redoks dengan kinetika yang tidak menguntungkan dapat dilakukan dengan mudah, tidak ada reaksi pelarian yang mungkin terjadi. Aspek ini terlihat jelas bahwa sintesis elektroorganik adalah teknik dengan prospek masa depan.
Adapun kelemahan dari sintesis elektroorganik yaitu transformasi elektroorganik adalah dalam waktu reaksinya lama karena kepekaan substrat terhadap kerapatan arus yang lebih tinggi, yang menghambat penerimaan teknik yang lebih luas di laboratorium kimia organik. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu pertimbangan aspek yang berbeda dalam sintesis elektroorganik menunjukkan bahwa itu adalah teknik yang menjanjikan dengan beberapa penemuan, tetapi banyak harta karun yang mengarah pada peningkatan perkembangan. Secara khusus, penggunaan listrik yang berfluktuasi dan melimpah untuk membuat bahan kimia bernilai tambah akan menjadi pengubah permainan dalam operasi kimia di masa mendatang. Penggunaan metode elektroorganik yang sudah mapan untuk menggantikan transformasi konvensional yang sulit dan keberhasilan konversi bahan baku berbasis bio terbarukan adalah bukti pertama dari potensi dan dalam penelitian. Menguasai tantangan ini akan membawa sintesis kimia organik ke era baru kimia berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, mungkin dari Ibu dan teman-teman ada yang ditanyakan, itu silakan. Silakan mau masuk komentar. Ini nggak punya juga misalnya. Yang komennya mungkin ya. Mau ucapkan terima kasih. Bisa, Bu. Menjelaskan yang lain kan? Ada review atau apa? Gimana, Ibu? Review, ada review artikel atau? Artikel aja, Bu, biasa. Ada uang? Banyak, Ibu. Banyak. Tapi iya banyak. Lebih dari 10, Ibu. Referensinya banyak kok. Iya. Referensi. Makin sama. Itu memang mungkin. Tapi yang kamu tampilkan tadi cuma berapa sih? Apa yang dipotong? Ini menarik ya. Jadi elektroorganik sintesis. Apa tadi judulnya? Kamu pimpinan siapa? Ibu Tati. Ibu Tati, bahan alam. Iya. Sintesis nggak? Enggak, Ibu. Isolasi. Iya. Apa itu masalah elektroorganik ini apa? Kan tadi ada banyak, ada cell design, ada metode, terus ada banyak itu nggak jelaskan. Desain selnya seperti apa? Kalau misalnya itu lebih mudah dibandingkan harus ya mungkin ya pasti masih perlu lagi ya. Ini kan nanti semacam reaktor ya, reaktor yang diperlukan kan ada desain sel yang diperlukan. Jadi kan ini basicnya itu kan elektrik, ya kan? Reaksi redox kan nanti katanya. Reaksi redox. Seharusnya orang yang menjelaskan prinsipnya di situ. Itu yang membuat paper ini banyak. Tapi yang kamu inginkan tadi cuma keuntungan, kelemahan, tapi prinsip kerja si elektroorganik ini seperti apa itu nggak kamu jelaskan. Ada kan di situ seperti ini. Terus ada banyak contoh reaksi yang dicontohkan juga. Itu dia gunakan atau dia merujuk? Dia nggak buat, Bu, langsung kayak ngasih contoh gitu, Bu. Iya, dia ngasih contoh berarti tapi menggunakan sel ini kan? Iya, ini. iya. Ya itu kerjaan dia mungkin atau kerjaan dia sebelumnya. Atau kerjaan rekanannya. Itu nggak kamu jelaskan itu, padahal nantinya di sini konsepnya elektroorganik sintesis itu. Ya, benar nggak? Iya, Bu. Prinsipnya di sini. Kamu jelaskan lagi nanti, ya. Jangan cuma sebatas keuntungan kelemahan, ya. Ya, gimana desain ininya, kemudian pakai kata elektrokimia
Ya pasti adalah banyak ceritanya, ini kan cuma bagal doang kan. Iya. Judul satu, itu ada kebetulannya, terus ada keterangan bagaimana cara mendapatkan figuringan, itu kan cuma ilustrasi ya, bagian kerja ya, bagaimana elektroorganisintesis itu bisa bekerja, bisa dilakukan dengan menggunakan. Kan menarik kalau misalnya kita nggak usah ya semacam coba tadi contoh reaksi sinyalnya organik kan itu ya bagus nih ini yang benar ya. Nih contohnya kan ini coupling, reaksi coupling yang skema 2, yang skema 1 reaksi Kolbe ya, reaksi Kolbe. Jadi sepertinya dia ingin mencontohkan, tapi nggak tahu lah apa sudah dia lakukan dengan itu ya, dengan reaktor yang dia desain tadi, ataukah dia cuma mengandaikan aja, nggak tahu juga itu, kamu yang tahu kan. Dia desain sel itu, apakah dia sudah mengujinya dengan menggunakan struktur senyawa tertentu untuk menghasilkan senyawa target yang lainnya gitu, dengan menggunakan metode dia tadi ya. Kalau ini kan ini kan metode biosida LO. Dia pakai enggak ya? Ini kan skema-skemanya sudah dilakukan orang-orang ini. Ya, yang contohkan, nggak tahu kamu mengambil contoh ini. Phenol, aniline, aren cross coupling by. Oh, yang skema elektrokatalis itu yang skemanya hanya skema 4. Iya. Yang itu dia contoh ini contoh semua contoh atau hanya beberapa saja yang kamu masukkan ini? Ini hanya beberapa aja, Bu. Yang contoh elektrosintesis. Iya. Elektrosintesis. Ya, yang mana di antara 6? Kan ini kan reaksi-reaksi ini metodenya udah punya masing-masing ya. Iya. Stepol, biosida. Ya ini sintesis biasa. Nah, ini yang ke-5 ke-6 ini, Bu. 5 ke-6. 5 ke 6. 5 Ya, kamu baca buku deh. Ya. Ini kan dia. Tapi ya di situ tadi perubahannya juga lama kan. Iya, Ibu. Lama untuk adjustment di alat ini. Ya, jadi ini menarik, dia jurnalnya bagus ya. Kalau misalnya dia bagus dan bisa kita adopsi di sini kan bagus kalau kamu bisa menjelaskannya. Ya minimal 70% secara holistik ya. 70%-nya bisa diambil dari itu. Jadi nanti bisa siapa tahu ya, dari desain selnya itu kan kotak-kotakan segala macam bisa ditiru gitu loh, dibuat sendiri di sini kan lumayan ya, tapi yang menjelaskan harus begini. Jadi mekanisme reaksi elektroorganik ini apa yang dibutuhkan, jadi apakah semua reaksi anion-anion yang bisa berlaku ya bisa dipakai ini si elektroorganik ini, ataukah hanya senyawa-senyawa tertentu, jadi nggak bisa semua, itu dilihat ya. Oke, bagus, silakan ditutup, nanti kamu jelaskan apa yang dulu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.